28, oh my God. Oke, nggak apa-apa. Om Swastiastu, selamat siang adik-adik semua. Saya Ibu Ari akan melanjutkan materi dari Pak Agung Mayun sebelumnya ya. Tapi sebelum saya mau ke materi, apakah ada pertanyaan terkait dengan proyek yang telah diberikan oleh Pak Agung sebelumnya? Apa sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah jelas ya? Semua kemana ngirimnya, kapan dikirim, produknya bagaimana, pembungkusannya, pengemasannya bagaimana. Ya, berarti itu udah jelas ya? Sudah clear. Berarti tidak ada yang bertanya lagi. Tidak. Oke, kalau tidak saya akan ada. Siapa ini? Bella, Ana. Ya, silahkan. Om Swastiastu, Bu. Nggih, Om Swastiastu. Bu, untuk tugasnya itu kan dibuat dalam bentuk video. Ya. Tugasnya itu pembuatan teh herbal ya, Bu ya? Iya, teh herbal. Jadi begini, topik yang kita kasih itu adalah herbal tea. Kemudian kita kita akan membuat sebuah produk herbal tea yang mana ingredientnya itu kita ambil dari lemongrass atau sereh ya, kemudian ginger sama mint. Itu ingredientnya. Nah, selengkapnya kalianlah yang berkreasi dengan kelompok kalian masing-masing. Dari pembuatannya, dari bahan mentah ya, dari bahan mentah, bahan sampai jadi, kemudian dikemas. Intinya pengemasannya ini juga temanya adalah Go Green, No Plastic. Jadi kalian bisa pakai paper atau ulatan dari bambu dan lain sebagainya. Intinya bagaimana cara kalian membuat sebuah produk yang topiknya adalah herbal tea, kemudian ingredientnya adalah lemongrass, kemudian ginger, sama mint. Nah, pembuatan videonya itu kalian lakukan dari awal, dari mencari dari bahan mentahnya, kemudian kalian keringkan, setelah dikeringkan dikemas. Nah, setelah pengemasan jadi, kalian kasih label di sana, dilabelkan. Kemudian di belakangnya seperti halnya tea pada umumnya. Mungkin Pak Agus sudah show up ke kalian bagaimana contoh daripada pengemasannya ya. Bukan plastiknya. Bukan yang plastik ya, tapi yang paper. Jadi no plastic bag. Kalian intinya topiknya adalah go green. Oke. Nah, di dalam video itu juga kalian mempraktekkan juga bagaimana cara membuatnya. Membuat teh itu sehingga siap dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu maksudnya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Ya. Nah, untuk pengumpulannya, jika kalian, karena kemarin sudah ada yang selesai minta email saya, jadi ada beberapa grup yang sudah ngumpul ke saya. Nah, kalau kalian sudah selesai di awal ini, boleh kalian kumpul lewat email saya. Atau ketika nanti praktek dimulai hari Rabu atau Kamis, kalian bawa flash disk, kemudian silahkan disetor. Boleh ke saya atau Pak Agung Mayun. Atau dari AP1 sampai AP6 itu ke saya, sisanya dari ke Pak Agung Mayunnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sudah jelas ya untuk Sudah. proyeknya. Nah, kalau gitu kita akan lanjut lagi ke materi. Oke, jadi jenis-jenis minuman. Kalau kita membicarakan masalah minuman, pasti pikiran kita adalah air, ya, sesuatu yang cair, seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya minuman ini ada banyak jenisnya. Ada 2 jenis ya. Sorry. Yang pertama itu adalah minuman yang beralkohol dan minuman yang non-alkohol atau alcoholic beverage atau non-alcoholic beverage. Jadi
ada kadar alkoholnya, ada juga yang tidak. Nah, ada yang bisa menyebutkan kira-kira minuman apa yang mengandung alkohol? Ada yang bisa menyebutkan kira-kira minuman apa yang kira-kira yang mengandung alkohol? Ayo, 28 orang ini. Ya, Sulistia, silahkan. Selamat siang, Bu. Siang. P8 ya? Ya, ya. Apa Ya, kira-kira? Bu. Yang pertama ada spirit atau liquors. Liquor, ya. Ya. Yang kedua ada vodka. Ya. Yang ketiga ada whisky. Yang keempat ada brandy atau conak. Brandy, ya. Itu aja, Bu. Itu aja. Oke, good, bagus. Benar ya? Betul sekali. Nah, bagaimana kalau non-alcoholic beverage? Ada yang tahu apa saja minuman yang tidak mengandung alkohol? Ayo, yang lainnya selain Sulistia, minuman yang tidak mengandung alkohol apa? Ayo, masa tidak tahu? Oke. Ya, oke. Apa? Selamat siang, Ibu. Siang. Jenis minuman yang tidak mengandung alkohol ada smoothie, ada tea, water, hot chocolate, ya, sama jus. Jus. Good. Ya. Bagus, benar. Benar sekali ya. Jadi, minuman non-alkohol itu adalah minuman yang tanpa alkohol, seperti ada air mineral ya, air biasa juga, kemudian ada coffee, ada tea, ada jus, ada squash, ada apa tadi? Tea, coffee, squash, kemudian water, kemudian lain sebagainya. Nah, di sini saya sebutkan, sudah saya tulis di sini ya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ada natural mineral water, ada artificial mineral water, ada fruit juice, ada sirup, ada squash, ada coffee, tea, milk, dan coklat. Ya. Sedangkan kalau yang alkoholik ada spirit, ada liquor, ada wine, ada beer, dan others. Banyak lagi lainnya ya. Nah, kita bahas yang umum aja dulu ya. Kalau biasanya minuman alkoholik itu di awal ya, misalkan sebelum dinner atau lunch, breakfast itu hampir jarang ada tamu yang minum alkohol breakfast ya. Palingan kalau breakfast mereka non-alkoholik, fruit juice, sirup, squash, coffee, or tea. Nah, kalau siang umumnya banyak yang mengonsumsi alcoholic beverage. Kalau biasanya di tempat-tempat yang dingin, temperaturnya di bawah 18 derajat Celcius, 20 ke bawah, itu paling sering mengonsumsi alkoholik karena penghangat tubuh. Ya, tapi tidak juga harus sering-sering ya. Kalau kita berada di daerah yang seperti ini yang musim panasnya ada, tambah minum alkoholik yang kadarnya tinggi sampai 75%, ya cepat KO ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau non-alkoholik dulu deh. Kalau non-alkoholik ada natural mineral water seperti air mineral biasa ya. Sorry kita menyebut merek seperti Aqua, kemudian Ades, artinya yang mineral water. Kemudian kalau artificial water itu yang ada gelembung-gelembungnya. Ada sodanya sedikit. Ya, seperti sparkling water yang seperti itu. Mungkin kalian bisa Google. Kalau nggak bisa keluar, bisa Google. Google aja. Apa itu artificial mineral water. Ya. Kemudian fruit juice. Fruit juice, jus yang dari buah-buahan. Biasanya ada yang bilang ada fresh juice, ada pure juice. Kalau pure juice itu tanpa air, jadi memang pure dari buah itu sendiri, tanpa airnya. Kalau
Kenapa bisa kental? Ya karena dari air buah itu sendiri. Kemudian kalau fresh juice, ada juga yang jus yang dicampur oleh air. Seperti itu, ya. Kemudian kalau sirup, ya sirup tahu ya. Squash, ya kalau squash itu ada campuran sodanya. Kemudian coffee, ada tea, ada milk, ada coklat. Coffee, kalau kita membicarakan masalah coffee, itu sangat luas sekali ya. Kopi, kalau kita bicarakan biji kopi itu ada 2, ada 3 jenis sebenarnya, tapi pada umumnya itu ada 2, yaitu Arabica dan Robusta. Ada Liberica lagi 1, tapi kita jarang sekali menemukan itu. Yang paling sering kita temui adalah Arabica dan Robusta. Nah, kopi ini, biji kopi itu kita olah, kita pakai mesin grinder ya, penggiling. Nah, jadi itu jadi bubuk. Nah, bubuknya ini atau powdernya bisa kita olah menjadi berbagai jenis-jenis minuman kopi. Seperti ada cappuccino, ada espresso, ada cafe latte, kemudian ada mochaccino, dan lain sebagainya. Kalau kita bicarakan masalah kopi itu luas sekali ya. Tapi nanti semoga kita ada waktu di sekolah ada mesin kopi, semoga kita bisa praktek buat kopi ya. Nah, kemudian ada tea. Tea juga materinya banyak sekali ya. Tea itu ada banyak tehnya. Contohnya ada black tea, kemudian ada green tea, kemudian ada herbal tea. Ya, kalau black tea itu teh yang difermentasi, warnanya hitam. Nah, seperti pada umumnya kita minum ya, seperti contohnya kita nyebut merek ya, Sariwangi. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk black tea. Ada namanya Darjeeling, teh dari India, itu juga black tea. Jadi tehnya yang agak pekat warnanya merah, kemerah-merah tua atau hitam. Kemudian ada green tea. Green tea itu semi fermented tea ya. Jadi warnanya hijau. Ya. Contohnya ada jasmine tea, ada sencha, ada matcha, seperti itu. Oke. Kemudian ada herbal tea. Kalau herbal tea seperti topik kita, herbal tea itu terbuat dari bahan-bahan herbal. Contohnya seperti ginger, kemudian ada namanya chamomile. Chamomile tea itu adalah teh yang terbuat dari bunga-bunga. Dari bunga chamomile ya, itu bagus sekali untuk kalau kita yang perempuan haid ya, lagi menstruasi, minum chamomile tea itu meringankan rasa sakit seperti itu. Kemudian ada peppermint. Peppermint itu dari mint yang dikeringkan, rasanya enak sekali ya, kayak mint gitu rasanya. Kemudian ada fruit tea, jadi tehnya itu dari buah-buahan. Memang baunya juga harum ya, sweet rasanya juga. Seperti itu. Nah, herbal tea ini bisa juga dikombinasi, bisa dicampur. Misalkan ada yang namanya digestive tea. Digestive tea itu adalah teh untuk pencernaan. Apa saja bahannya ya bisa dicampur. Bisa kalian cari di internet apa itu digestive untuk pencernaan. Seperti itu. Ada juga yang namanya wake up call tea. Jadi teh yang tidak mengandung kafein. Jadi melek terus ya, seperti itu. Nah, itu teh. Milk. Nah, milk juga ada yang fresh milk, ada yang powder milk. Susu bubuk dan juga yang cair. Kemudian coklat sama juga. Ada coklat liquid coklat, ada juga powder coklat. Seperti itu. Oke, itu secara umum dulu. Kemudian kita ke alkoholik. Alkoholik di sini sebenarnya ada 5 ya, ada spirit, ada liquor, ada wine, ada beer. Spirit itu ada 5 jenis spirit, ada gin, ada vodka, kemudian lain sebagainya. Liquor juga, wine. Nah, wine ini juga banyak jenisnya ya. Ada red wine, ada white wine, kemudian ada rosé dengan vintage yang berbeda-beda. Ya. Orangnya yang jual wine itu namanya bukan bartender ya, tapi sommelier namanya, sommelier dari Prancis. Nah, jadi sommelier itu adalah bertugas untuk menjual minuman dan juga menuangkan minuman ke para tamu. Seperti itu. Bir. Nah, bir juga ada draft bir, ada botol bir, ada draftnya. Kan sudah tahu draft ya?
Nah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Kita bahas yang alkoholik. Yang pertama ada spirit. Nah, spirit itu adalah minuman keras yang terbuat dari padi-padian, dari gula, dari buah, dan lain-lain dengan kadar alkohol sekitar 40% sampai dengan 75%. Tinggi ya? Tinggi itu 40% sampai 75%. Nah, spirit itu dibagi menjadi 5. Yang biasanya kita dengar adalah 5 basic spirit. Yang pertama ada gin, ada vodka, ada rum, ada whiskey, ada brandy. Oke? Ada gin, vodka, rum, whiskey, dan brandy. Nah, apa saja itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada gin. Gin itu hasil destilasi dari padi-padian yang diberi aroma juniper berries dan tidak berwarna. Jadi plain, warnanya bening ya. Contohnya seperti pada gambar. Bisa dilihat ya adik-adik ya. Nah, ada Gordon. Yang terkenal sekali Gordon Gin Dry dari London. Yang warna merah. Nah, itu paling terkenal ya, yang sering kita dengar. Pakai apa ginnya? Oh, pakai Gordon Gin. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Oke. Next, selanjutnya yaitu vodka. Vodka itu adalah hasil destilasi dari padi-padian, dari kentang, dari gula, kemudian dijernihkan dengan arang dan tidak berwarna, sama kayak gin juga, warnanya bening. Ya, contohnya seperti ini. Vodka paling terkenal itu Absolut vodka, yang sering sekali kita dengar, yang standarnya itu ya. Yang lainnya juga bagus, ada yang mahal juga, ini mahal-mahal semua ininya. Vodkanya. Oke. Lanjut. Setelah vodka, kita ke rum. Nah, rum ini adalah hasil destilasi antara gula, tebu dengan molasses atau gula sirup, ya. Disimpan selama waktu tertentu atau disebut dengan aging process pada barel atau tong kayu yang besar itu, ya. Kemudian nah, rum ini tergolong jadi 3. Yang pertama ada light rum. Light rum itu dry, ininya rasanya. Jadi kalau diminum langsung kering, di pellet, di apa namanya, di langit-langitnya. Kemudian ada gold rum, rasanya sweet, manis ya. Kemudian ada dark rum, rasanya agak pengah, agak berat di tenggorokan. Itu bedanya. Ya. Ini contoh rum. Yang sering kita pakai itu adalah Bacardi. Rum Bacardi. Nanti pasti kita akan praktek membuat minuman. Biasanya kalau kita buat mojito, klasik mojito, kita menggunakan rum. Yang biasanya kita pakai di sini adalah Bacardi. Oke? Lanjut ya. Myers rum itu juga pernah dipakai yang dark rumnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya whisky. Whisky itu adalah hasil dari fermentasi buah jagung, gandum, dari terigu, kemudian disimpan dalam jangka waktu tertentu dalam barel juga yang terbuat dari kayu, oak. Ya. Nah, ada 4 negara penghasil whisky. Yang pertama namanya Skotlandia. Jadi nama whisky itu berasal dari negaranya itu sendiri. Contohnya, kalau dari Skotlandia namanya Scotch whisky. Kalau Kanada, Canadian whisky. Kalau Irlandia, ya Irish whisky. Kalau Amerika, American whisky. Jadi seperti itu, gampang diingat jadinya ya. Kalau dari Skotlandia, Scotch whisky, ya dari Skotlandia. Biasanya ini ujian kelihatan. Next. Scotch whisky. Oke, ini contoh-contoh Scotch whisky. Pernah dengar black label atau black label, green label, gold label atau label ya, gold label, green label, black label. Nah, itu yang terkenal dengan Scotch whisky dari Skotlandia. Oke, yang cowok-cowok pasti tahu. Ini cowok ada nggak di sini? Apa sudah out semua? Oke, lanjut. Kemudian ini Canadian whisky. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi agak berwarna dia ya. Selanjutnya, Irish dari Irlandia. Nah, yang terkenal itu adalah Jameson Irish Whiskey.
Itu yang sering terdengar. Yang lain juga. Cuma yang sering kepake itu Jameson. Jameson. Next, lanjut. American whiskey. Contohnya ini, Jack Daniels. Itu yang terkenal ya. Jack Daniels. Jim Beam juga. Itu American whiskey. Oke, kita lanjut. Brandy. Konyak ya. Top 10 konyak. Nah, ini brandy contohnya konyak. Ada Gordon Bleu. Itu biasanya terkenal. Remy Martin. Tuh. Oke, lanjut lagi. Liquor. Nah, liquor itu adalah minuman campuran antara spirit dengan satu atau beberapa aroma perasa dan zat-zat pemanis. Nah, pada mulanya para biarawan dari Prancis dan Italia abad pertengahan membuat suatu minuman untuk tujuan pengobatan. Kemudian mencampur spirit dengan herb. Herb itu kayak apa ya, ingredient herb. Herbal-herbalan ya. Ya, yang tadi saya sebutkan, herb. Bahan dasar liquor itu adalah spirit. Ada flavoring agents, ada sweetening agents, ada coloring agent. Flavor itu rasa. Kemudian sweetening itu pemanis. Coloring itu pewarnanya. Oke. Lanjut. Metode pembuatan liquor itu liquor buah dengan proses infusi dan perkolasi. Nah, bisa dilihat di slide ya, adik-adik ya. Jenis-jenis liquor, ada Cointreau. Nah, ini yang terkenal ya. Cointreau, liquor dengan aroma jeruk. Memiliki rasa pahit, agak sweet. Kemudian dibuat di France, di Prancis. Contohnya seperti ini, Cointreau. Kemudian ada Benedictine Dom. Contohnya ini. Ya, jadi berwarna, ada coloring. Ada Tia Maria. Sepertinya contohnya yang di samping. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada Drambu juga. Ini. Jadi kita kayak pengenalan dulu ya. Jadi kalau saya rasa adik-adik juga belum paham betul dengan dengan minuman ya. Karena kita masih SMK, artinya masih basic. Sebenarnya kita masih perkenalan, introduction dulu. Apa aja ada minum-minumannya, jenis-jenis minuman seperti apa, itu pemahaman aja dulu ya. Kemudian ada Grand Marnier. Itu konyak rasa jeruk, kemudian ada aroma-aroma karamelnya. Ada Kahlua, itu Kahlua liquor dari Meksiko dengan rasa rasa kopi. Contohnya seperti itu. Ada Galliano juga, ini juga terkenal ya, liquor dengan rasa yang agak pedas, agak spicy. Warnanya itu kuning dari Italia, contohnya kayak gini. Galliano. Kemudian ada B&B, bukan bread and butter ya, bukan, memang B&B. Liquor dengan rasa aroma rempah-rempah. Ini juga terkenal. Kemudian ada Balimoon, ini yang lokal ya. Dari Indonesia, dari Bali. Balimoon, contohnya banyak, warnanya juga banyak. Ya. Oke. Nah, itu liquor. Oh, ada lanjut lagi, ada Peter Heering. Contohnya seperti ini. Aromanya leci dari Denmark. Kemudian ada Avocat liquor dari Belanda. Warnanya kuning, kayak orange juice, tapi bukan ya. Itu liquor. Kemudian ada Bols, ini juga yang terkenal. Ada liquor dengan rasa buah-buahan. Contohnya kayak ini, ada rasa semangka, ada kiwi, apple, melon, pumpkin, banyak lain lagi, ada blueberry, lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menyimpan liquor? Nah, simpanlah liquor dalam posisi tegak berdiri pada temperatur 8 derajat Celcius dan jauhkan dari bau-bau yang menyengat dan busuk karena itu bisa mempengaruhi aroma daripada liquor itu sendiri. Ya. Oke, lanjut.
kita ke wine. Nah, ini kalau wine menarik ininya topiknya. Pernah dengar wine, adik-adik? Anggut-anggut aja kalau tahu. Hah? Pernah dengar? Pernah ya? Ada yang gini-gini. Ya. Jadi wine itu di Bali kita punya wine Hatton, Plaga yang diproduksi di Singaraja. Karena Singaraja itu banyak kita punya kebun anggur di sana di Bali, ya. Nah, tapi banyak wine di luar sana yang kualitasnya bagus sekali. Seperti itu, ya. Nah, jadi wine itu apa? Wine itu adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari peragian buah anggur. Atau kata singkatnya adalah minuman fermentasi buah anggur. Jadi anggur itu difermentasi, kemudian jadilah wine. Seperti itu. Ya. Nah, rasa wine juga banyak. Banyak sekali, ada rasa apel, ada grass, ada blueberry dan sebagainya. Tapi bukan berarti dicampur buahnya ya, tidak, tapi perasanya, aromanya. Seperti itu. Oke. Nah, wine itu ada 4 jenis. Yang pertama namanya natural still wine. Kemudian yang 2 namanya sparkling wine. Kemudian ada fortified wine dan aromatic wine. Apa saja itu? Yang pertama, natural still wine. Nah, natural still wine adalah wine yang dibuat secara alami tanpa menambahkan zat-zat lainnya. Ya, alkoholnya kurang lebih 14%. Oke, jenis natural still wine itu ada red wine. Kalau red wine itu dengan kulit ya, fermentasinya dengan kulit. Sedangkan kalau white wine tanpa kulit. Sedangkan kalau rosé wine itu dicampur. Jadi gini, kan buah anggur, ya kan? Buah anggur itu ada misalkan warna hitam ya, atau anggur merah atau anggur hitam biasa. Nah, kalau mau membuat red wine, biarkan dengan kulitnya difermentasi. Sedangkan kalau membuat white wine, kulitnya itu dikupas, cari isinya. Ya. Kayak anggur hijau seperti itu, cari kulit tanpa kulitnya, jadi isinya aja difermentasi. Kemudian kalau buat rosé, kalau rosé itu warnanya kayak keping-pingan. Jadi kalau dibilang merah enggak, kalau dibilang white juga enggak, jadi pink dia warnanya. Nah, kalau buat itu dicampur. Ya, ada campurannya. Kemudian baru difermentasi, kemudian didiamkan selama bertahun-tahun agar mendapatkan hasil yang bagus. Seperti itu, lagi 5 menit aja ya. Penyimpanan anggur, kalau white wine sama rosé wine, pernah lihat wine nggak dulu? Pernah lihat wine? Kalau ke Delta, ke Bintang, seperti itu, kalian lewat wine shop, seledetlah sedikit ya. Lihat di sana, oh kira-kira, oh itu namanya wine. Oh ada warna merahnya, ada warna white-nya, ada rosé-nya. Nah kalau white yang putih bening, seperti itu. Kalau rosé itu pink. Kalau penyimpanannya itu harus 10 derajat Celcius. Jadi dingin ya, dingin sekali. Seperti itu. Biasanya kalau tamu mengonsumsi minuman white wine atau rosé wine, itu harus ada namanya ice bucket di samping tamunya. Kemudian dikasih ice cube, kemudian botol wine itu dimasukkan ke dalam es. Jadi dingin, serve chill. Jadi di-serve dingin. Sedangkan kalau red wine itu disimpan pada suhu 18 derajat Celcius kurang lebih ya. Jadi jarang ada yang minum wine menggunakan es. Jadi memang ditaruh di samping botolnya, di atas meja. Seperti itu, ya. Oke. Lanjut. Penyajian wine. Nah, red wine sebaiknya disajikan pada suhu 18 derajat Celcius tanpa wine basket dengan decanter. Decanter itu adalah seperti kaca, ya. Artinya seperti vas bunga tapi berdalam bentuk kaca. Kemudian red wine ini yang dalam botol itu kita buka, kita masukkan, kita pindahkan ke decanter itu. Ya, jadi ada yang namanya tanin itu namanya tane.
Jadi tanah itu biar ngendap dulu ke bawah. Nah, jadi nunggu itu kita taruh di decanter. Kemudian aromanya juga akan keluar, aroma dari red wine itu. Nah, jadi setelah beberapa menit baru wine itu disajikan dengan menggunakan decanter, bukan botol lagi, ya. Nah, sedangkan kalau white wine sama rosé wine sebaiknya disajikan pada suhu 10 derajat Celcius sehingga diperlukan wine cooler atau wine basket kayak bilang saya tadi dengan ice cube dan air es secukupnya. Jadi biar tetap dingin. Misalkan tamunya mau makan, enjoy beberapa jam, masih bisa dikonsumsi wine-nya. Seperti itu maksudnya ya. Oke, sparkling wine. Nah, untuk materi ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Agung. Jadi hari ini saya cukupkan. Ini sudah menunjukkan jam 12 tepat ya. Jika ada pertanyaan, nah kita akan ketemu nanti di hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Kita akan praktek bagaimana cara membuat garnish, ya. Kemudian dan juga ada beberapa pengenalan alat juga sedikit alat apa yang kita buat untuk alat apa yang kita gunakan untuk membuat minuman. Kan ada install equipment, ada tools and equipment. Nah, itu tolong dipelajari. Hari Senin kita akan drill satu-satu. Aku hari Senin hari Hari Rabu. Ya. Oke, baik, saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Silakan di close.